Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Permisi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah senang sekali di kesempatan sore hari ini saya Diva Jeffrina hadir menjumpai Anda dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kita. Aduh, lesu sekali yang hari ini. Majelis taklim lesu nih. Saya ulangi lagi ya. Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kita. Baik, terima kasih Ibu. Dan pada hari ini kita mengangkat tema yaitu 5 hal yang pahalanya sama seperti haji. Nah, ini tema yang sangat menarik, di mana hari ini sudah datang narasumber kita yaitu Ustadz Muhammad Subhan, SAG, MAG. Assalamualaikum Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat baik. Ya Ustadz ya. Iya, baik. Tema kita benar Ustadz? 5 hal yang pahalanya seperti haji. Baik, sebelum kita masuk ke tema, saya akan menyapa terlebih dahulu ibu-ibu majelis taklim yang telah datang di studio kita pada sore hari ini dari Majelis Taklim Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya baik ya Bu ya, siap mendengarkan tausiah dari Ustadz kita pada hari ini. Insya Allah. Baik, terima kasih Ibu. Tak lengkap rasanya kalau saya tidak menyapa El Hawa Gambus. Assalamualaikum Mbak Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya baik pemirsa dan juga Ustadz, boleh kita masuk ke tema kita yaitu 5 hal yang pahalanya seperti haji. Dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam, burung pipit yang jawab salam saya doakan banyak punya duit. Amin. Nah ini cepat. Lebih cepat, lebih kencang, amin banyak punya duit daripada jawab salam. Kalau begitu kita ulang sekali lagi. Yeah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Burung balam, burung merpati. Yang jawab salam saya doakan cepat naik haji. Amin. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam kilahuma aulan ni'am. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul allam wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammad abduhu wa rasuluhu sayyidul arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu min yaumina hadza ila akhiril ayyam, amma ba'du. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada sore hari ini kita kembali dipertemukan dalam keadaan sehat, dalam keadaan baik, di tempat yang baik. Kita duduk bersama-sama orang baik insyaallah, mendengarkan sesuatu yang baik-baik insyaallah, sehingga pulang kita dari sini nanti membawa banyak kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala serta Mbak Dipa yang solehah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada sore hari ini diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala seperti slogan yang kita gemakan sebelum acara dimulai tadi. Apa Bu? Barokah punya kita. Mudah-mudahan semua mendapat keberkahan. Yang sama-sama kita hormati El Hawa Group. Mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Suaranya yang menenangkan hati. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapa di antara kita yang tidak ingin menatap keagungan Ka'bah? Siapa di antara kita yang tidak ingin segera berangkat menunaikan ibadah haji? Pasti kita sebagai seorang yang beragama Islam mempunyai keinginan yang sama, yaitu segera dapat melaksanakan ibadah haji. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
sekarang kita ini kalau mau berangkat haji, daftar sekarang 30 tahun yang akan datang baru berangkat, Bu. Jadi timbul pertanyaan, apakah boleh Ustaz? Karena jadwal tunggu ini terlalu lama, boleh enggak haji itu setiap bulan gitu? Boleh enggak, Bu? Untuk mengantisipasi banyaknya antrian ini. Kalau di Jambi 32 tahun kalau saat sekarang. Boleh enggak setiap bulan? Enggak bisa, Bu ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat. Haji itu sudah ditentukan bulannya. Para ulama tafsir menafsirkan Al-Hajju Ashhurum Ma'lumat ini disebutkan memang haji itu ditentukan bulan-bulannya. Disebutkan bukan satu bulan, bulan-bulannya. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Artinya apa? Kita itu boleh berniat untuk melaksanakan ibadah haji mulai dari bulan Syawal. Sebelum itu tidak boleh. Jadi 3 bulan ini bulan haji dimaksud. Ashhurum ma'lumat yang dimaksud menurut ulama tafsir adalah bulan Syawal, Zulqa'dah dan Zulhijjah. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah Maha Kasih. Allah Maha Penyayang, ya. Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Allah menciptakan hambanya, pasti Allah sayangi, Allah kasihi. Sebab Allah mempunyai sifat yang namanya Ar-Rahman Ar-Rahim. Tidak semua kita berkesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi ada kawan-kawan para da'i ini menyebut haji ini ada 3. Pertama haji nasab, kedua haji nisab, ketiga haji nasib. Pertama hajinya haji nasab. Dia mempunyai kakek haji, nenek haji, orang tua haji, mak dan bapak, ayah dan ibu haji, keluarga banyak yang haji. Ini namanya haji nasab. Jadi keturunannya merupakan orang-orang yang berangkat haji semua. Nah, mudah-mudahan itu kita semua ini ya ada jalur haji nasab. Amin ya rabbal. Amin. Yang kedua ada haji nisab. Nisab itu cukup hitungannya. Ada duitnya gitu ya, ada uangnya. Banyak uang. Banyak uang ini juga tidak menjamin orang berangkat ke sana. Banyak orang punya uang miliaran, bahkan triliunan, tapi belum hatinya terpanggil untuk melaksanakan ibadah haji. Banyak itu. Ya. Jadi haji nisab, cukup duitnya. Sebab Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an menjelaskan kepada kita, haji ini memang rukun Islam, tetapi ada pengecualiannya, man istata'a ilaihi sabila. Bagi kita yang mampu lahir dan batin gitu ya. Fisik mampu, materi mampu untuk berangkat ke sana. Uang banyak tetapi lagi perang. Pelintasan udara misalkan mau ke sana lagi perang, berkecamuk perang. Juga tidak wajib haji pada tahun itu. Beberapa tahun yang lalu kan kita tidak melaksanakan ibadah haji seperti Covid ya. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi haji nasab, nisab, yang terakhir nasib. Keluarga saya tidak ada yang haji, Ustaz. Orang tua tidak haji, kakek nenek juga tidak haji. Uang juga tidak punya, Ustaz. Nah, tinggal lagi nunggu nasib. Bisa saja diberangkatkan orang. Ya. Bisa saja misalkan diberangkatkan anak misalkan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Doa saya mudah-mudahan kita semua, keluarga kita dapat melaksanakan ibadah haji dengan caranya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ya rabbal alamin. Kalaupun tidak dapat melaksanakan ibadah haji secara langsung ke sana, tadi kita sebutkan Allah itu Maha Rahman, Maha Rahim, Maha Penyayang kepada hambanya. Ada pahala ibadah yang ya setara dengan pahala haji, walaupun tidak menggugurkan kewajiban haji. Itu kata kuncinya itu. Pahalanya memang sama dengan pahala haji, tetapi tidak menggugurkan kewajiban haji itu sendiri. Pertama, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, atau kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam,
yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmizi, man shallal ghadata fi jama'atin summa qa'ada yadhkurullaha hatta tatlu asy-syamsu summa shalla rak'ataini kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin wa qala sallallahu alaihi wasallam tammatin. Kata Nabi, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi ini, barang siapa yang sholat subuh berjamaah. Jadi sholat subuh ini banyak namanya, Bu. Ada sholat fajar ya, sholat subuh. Ada juga sholat ghoda, al-ghoda ya. Man shallal ghodata fi jama'atin thumma qa'ada yazkurullaha hatta tatlu asy-syamsu. Barang siapa yang sholat subuh berjamaah, lalu setelah sholat subuh berjamaah ini tidak beranjak dari tempat duduknya, lalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikirnya ya boleh apa saja yang kita bisa. Bisa afdhalu zikri fa'lam annahu la ilaha illallah, tahlil atau sholawat boleh, atau tasbih, tahmid boleh, atau baca Quran atau baca buku-buku agama boleh. Yang penting jangan bergosip, itu ya. Sempat-sempatnya pula habis sholat subuh ini sebelum nunggu isyraq bergosip doa. Ini tidak dapat ya. Bagaimana kalau misalkan Ustaz mau buang air kecil atau yang air besar? Boleh ya. Jadi ketika berzikir tadi ada keinginan untuk buang air, ke belakang dulu, satu wudhu lagi, lanjut lagi zikirnya. Sampai kapan? Hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari, atau kita sebut dengan syuruk, atau salat isyraq, gitu ya. Setelah terbit matahari, salat 2 rakaat. Salat 2 rakaat, apa kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Kanat lahu ka ajri hajjatin wa umratin. Pahalanya sama dengan haji dan umrah, dan ditambah lagi oleh sabda Nabi yang lain, tammatin, sempurna. 3 kali Nabi nyebutkan sempurnanya itu. Artinya apa? Betapa besar pahala orang yang sholat subuh berjamaah, lalu dilanjutkan dengan zikir, setelah itu sholat 2 rakaat setelah terbitnya matahari atau masuk waktu syuruk. Walaupun hadis ini ada yang mengatakan hasan, tetapi boleh diamalkan. Diriwayatkan oleh Imam Tirmizi. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita sudah sering dengar ya. Ada juga hadis rak'atal fajri khairun minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat saja sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisi-isinya. 2 rakaat sebelum subuh itu qabliyah subuh. Ya? Belum lagi salat subuhnya. Belum lagi ditambah dengan zikirnya, belum lagi ditambah dengan salat isyraqnya. Pantaslah Allah Subhanahu wa taala menyampaikan atau melalui Nabi Muhammad SAW akan diganjar dengan pahala seperti haji dan umrah sempurna-sempurna. Mudah-mudahan kita semua dapat melakukan itu semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Selanjutnya, menghadiri taman-taman surga atau majelis ilmu di masjid-masjid. Ibu-ibu ini, biasanya ibu-ibu ini ahli taman surga. Setiap minggu ada pengajian-pengajiannya. Tapi yang saya sedih, Bu, ibu-ibu ini memang banyak pengajiannya, tapi tidak merubah kadang-kadang itu. Perilakunya tetap nak marahi suami, tetap nak nyerewetin suami, tidak tahu nian suami salah dikit gitu ya. Bukan ibu-ibu di sini, bukan. Itu yang saya ceritakan ibu-ibu di Amerika Serikat. Mudah-mudahan di sini baik-baik galau. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi seharusnya banyak pengajian ini dapat melunakkan hati kita ya. Iya. Dapat melunakkan hati kita, dapat melembutkan hati kita. Ala bi dzikrillah tatmainnul qulub. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi Ustaz. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi.
Barokahmu yo kita. Terima kasih Ibu. Baik Ustadz, kita masih dengan tema 5 hal yang pahalanya seperti haji. Tadi sudah disebutkan yang pertama, sholat subuh berjamaah. Dilanjutkan sudah berzikir. Sampailah terbit matahari. Dan dilanjutkan dengan sholat Isra ini tadi 2 rakaat. Yang kedua itu menghadiri taman surga atau majelis taklim seperti ibu-ibu ini yang telah datang di studi kita pada sore hari ini. Boleh dilanjutkan yang selanjutnya, silakan Ustaz. Baik, kita lanjut ibu-ibu. Tadi sempat terputus ya. Iya. Yang kedua, yang pahalanya sama dengan haji itu menghadiri taman-taman surga atau majelis ilmu di masjid-masjid itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, au kama qala Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim, man raha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan au yu'allimahu falahu ajru hajjin tamil hajjah. Nah, ini hadis diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim. Barang siapa yang pergi ke masjid dengan niatan tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu. Ibu-ibu ini kan pengajian biasa di masjid-masjid, majelis taklimnya ya. Tidak niatnya untuk apa-apa kecuali untuk menuntut ilmu. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Falahu ajru hajjin tamil hajjah. Maka kalau kita niatkan berangkat dari rumah itu menuju masjid, niatnya semata-mata untuk menuntut ilmu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, pahalanya, balasannya sama dengan haji, sesempurna haji. Jadi banyak sekali kesempatan kita untuk meraih pahala yang setara dengan haji. Mudah-mudahan niat kita datang ke majelis taklim itu ya seperti apa yang diharapkan oleh Allah dan Rasulnya, yaitu betul-betul karena Allah dan Rasulnya menuntut ilmu Allah. Ya Ibu ya. Itu ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai yang kita ceritakan tadi, ibu-ibu ini banyak memang majelis taklimnya, tetapi semakin banyak majelis taklimnya, semakin banyak pula melawan suami. Apa sebabnya itu, Bu? Saya sering sampaikan begini, ibu-ibu kadang kalau pengajian itu kan ada catatan ya. Ada iuran, ya kan? Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Datang kan tidak serempak. Ada yang lambat datang kan? Ini sambil baca Yasin, Yasin. Nampak ibu-ibu itu baru datang. Wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Afdalu dzikri fa'lam annahu la ilaha illallah la ilaha. Duit kas belum bayar. Yang baru datang ini pun demikian, ambilnya duit dalam tasnya tuh, lempar, catat. La ilaha illallah, la ilaha. Jadi apa yang saya ingin sampaikan, zikir yang disampaikan atau ayat Al-Quran yang dibacakan itu tidak masuk dalam hati. Betul memang banyak zikir itu dapat melembutkan hati. Seharusnya semakin banyak zikir, semakin lembut hatinya gitu ya. Tetapi zikir tidak masuk ke hati gitu. Sambil zikir, sambil nulis gitu ya. Kagetlah nulis dulu Bu ya. Atau sebelum baca Yasin, sebelum berzikir, sebelum tahlil itu tulislah dulu siapa yang belum bayar. Atau nanti setelah baca Yasin, setelah baca tahlil, setelah doa baru siapa yang belum bayar. Gitu ya. Yang saya ceritakan ini juga bukan majelis taklim di Jambi, bukan, di Amerika Serikat. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua ya. Yang ketiga, menjaga sholat jamaah dan adab-adabnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud, "Man kharaja min baitihi mutahhiran ila salatin maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim." Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci. Nah, jadi usahakan kalau misalkan atau ibu-ibu nanti kalau tidak ke masjid, bapak-bapaknya ke masjid itu disampaikan sebelum ke masjid itu wudhu dulu di rumah. Sebab akan mendapat fadilah yang ingin kita sampaikan ini. Barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan sudah bersuci, sudah berwudhu,
untuk memenuhi atau menunaikan kewajiban sholat 5 waktunya, segera datang ke masjid ya, dalam keadaan bersuci, maka fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Pahalanya sama dengan orang yang berangkat haji yang mengenakan muhrim. Muhrim itu pakaian ihram ya. Jadi jangan sampai salah ini. Tapi ibu-ibu kadang ini sudah mulai pintar lah ya. Bukan mulai pintar, sudah pintar-pintar. Sudah pintar membedakan antara muhrim dan mahram ya. Kalau muhrim itu, mohon maaf ya Ustaz, bukan muhrim gitu ya. Bukan muhrim itu artinya bukan menggunakan pakaian ihram gitu. Yang betul itu bukan mahram. Mahram itu yang Tidak. halal, haram dinikahi ya. Yang halal bukan mahram, bukan yang halal dinikahi gitu ya. Ya. Artinya apa? Membatalkan wudhu kalau bersentuhan gitu ya. Ya. Atau bukan mahram, bukan muhrim. Nah, mulai dari sekarang kita robahlah sedikit-sedikit. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Man kharaja min baitihi mutahhiran ila sholati maktubah fa ajruhu ka ajril hajjil muhrim. Sama pahalanya dengan orang yang berangkat haji yang menggunakan pakaian ihram. Gitu ya. Jadi usahakan sebelum berangkat ke masjid itu kita sudah berwuduk dulu, sudah suci dulu. Walaupun nanti sampai di masjid batal lagi, yaitu perkara lain, boleh diulang lagi di masjid itu kan. Tapi sebaiknya kita itu wuduk dulu di rumah, baru berangkat ke masjid. Maka akan beroleh pahala seperti yang dijanjikan oleh Rasulullah SAW, mendapatkan pahala haji. Sekali lagi, walaupun kewajiban haji ini tidak digugurkan Bu, tetap wajib haji ya. Kalau misalkan nanti sudah nisabnya sudah sampai, wajib haji. Bu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu yang ketiga. Yang keempat, bu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, umroh di bulan Ramadan. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim? Umratun fi Ramadana ta'dilu hajjatan ma'i, kata Rasulullah SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Barang siapa yang umrah di bulan Ramadan, maka pahalanya sama dengan haji bersamaku. Misalkan Ustaz, saya ini sudah tua Ustaz, walaupun usia tidak ada yang tahu ya. Saya ini sudah tua Ustaz, ada uang Ustaz untuk berangkat haji Ustaz. Tapi kalau saya pikir-pikir Ustaz, usia tidak cukup lagi Ustaz. Umur sekarang sudah 60 tahun Ustaz. 30 tahun kemudian sudah 92 tahun Ustaz. Misalkan ya. Bagaimana Ustaz? Apakah saya dahulukan umroh saja atau haji saja? Iya, sebelum dijawab pesan-pesan berikut ini. Baik, Ustaz, kita break sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jadi kepada mana kami akan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Pujo Kito. Terima kasih Ibu. Nah Ustadz tadi yang keempat ya lagi dibahas ya, umroh di bulan Ramadan. Tadi ada yang bertanya, orang tua ada uangnya Ustadz, tapi kalau nunggu haji itu terlalu lama, apa saya boleh umroh dulu atau bagaimana? Langsung silakan ya Ustadz. Baik, terima kasih Mbak Dipa. Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat yang kita bahas tadi, yang pahalanya sama dengan haji, yaitu umroh di bulan Ramadan. Bagaimana kalau kita dihadapkan dengan dua pilihan tadi ya? Ada uang ini Ustadz, cukup misalkan sekarang ya sekitar 50 jutaan ya, bayar untuk haji reguler itu. Tapi usia sudah 60 tahun Ustadz. Mana yang kita dahulukan itu? Tentu sebagai muslim yang baik gitu ya, mendahulukan rukun Islam dulu ya, daftar haji. Usia Ustaz, saya ini Ustaz, faktornya Ustaz, raso-rasonya tidak sampai lagi ini. 30 tahun lagi Ustaz, gitu ya.
90 tahun berarti baru berangkat haji. Kalau kita berpikiran seperti ini, seolah-olah kita ini menghina Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita punya orang dalam? Tahu kapan kita ini mati, ya kan? Kalau kita punya orang dalam, enak tanya dengan malaikat Israel ya, kapan ini cabut. Sudah, pasrahkan semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk umroh, insya Allah ada lagi jalan yang lain. Oh, berarti daftar dulu ya. Daftar Ustaz, saja. Niatkan daftar dulu ya. Yang kelima Ustaz boleh? Yang kelima, baik, ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pahalanya sama dengan haji insya Allah, yaitu berbakti kepada orang tua. Suatu ketika diriwayatkan oleh Abu Ya'la ini, diriwayatkan bahwa ada seseorang yang datang kepada Nabi Muhammad SAW yang menyatakan ingin ikut berjihad, berperang bersama Nabi untuk menegakkan agama Allah, untuk menegakkan agama Islam. Tetapi dalam hati pengen sekali wahai Nabi untuk ikut berjihad, tetapi saya tidak mampu itu, kata orang ini. Bertanya balik Nabi, wahai fulan, apakah orang tuamu masih ada? Atau salah satunya masih ada? Kata seorang ini, masih ada, ibuku masih ada. Kata Nabi Muhammad SAW, lalu Nabi bersabda, tunjukkan kepada Allah baktimu kepada ibumu, maka kamu seperti orang yang haji, umroh, dan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Coba kita bayangkan Allah dalam sebuah ayat berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Pertama, Allah menjelaskan bahwa tidak ada yang patut disembah kecuali aku, kata Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, Allah sandingkan dengan penghambaan kita kepadanya dengan berbakti kepada orang tua. Wa bil walidaini ihsana, dan berbaktilah kepada orang tua kita. Iya, berbakti kepada orang tua ya Ustaz, yang kelima ya Ustaz ya. Boleh kita kasih kesempatan Ustaz? Boleh, yang mau bertanya ibu-ibu Majelis Taklim dari Masjid Kurnia nih. Yang mau bertanya silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Hajah Katia, anggota pengajian Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Yang akan saya tanyakan Ustadz, saya ini insya Allah sudah melaksanakan cara berbakti kepada orang tua. Apakah yang saya laksanakan itu termasuk poin-poin yang Ustadz katakan? Karena saya tuh maklumlah, kadang-kadang sedekah sudah untuk orang tua saya, membacakan doa-doa sudah, yang sudah meninggal. Apakah ada lagi harus yang saya laksanakan untuk berbakti kepada orang tua yang lebih abdol? Itulah Ustadz pertanyaan saya. Mudah-mudahan Ustadz dapat menambah kekurangan dari saya tadi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan pertama dari Ibu Hajah Katia. Boleh kita langsung aja Ustadz jawabnya nanti. Pertanyaan kedua dipersilakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Ada, anggota pengajian Majelis Taklim Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Yang saya tanyakan Pak Ustadz, di poin kedua, menghadirin ibu-ibu, menghadirin taman-taman surga, yaitu menghadirin biasanya di masjid ya Pak, ya Pak Ustadz. Yang saya tanyakan, apakah di luar masjid, misalnya di kantor atau tempat yang lain, itu pahalanya sama seperti di masjid? Oke, Terima baik. kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ketiga ya Ustadz ya, boleh ya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ibu Fatimah, anggota Majelis Taklim Masjid Kurnia, Kelurahan Beliung, Kecamatan Alam Barajo. Yang saya mau tanyakan Ustadz, poin 1 yaitu tentang sholat isyraq. Kalau kita sholat isyraq itu kan umumnya sholat subuh berjamaah di masjid.
Nah, terus kalau kita laksanakan di rumah apa sama gitu Ustaz dengan pahalanya? Oh ya. Nah, ya. Ya cuma itu aja Ustaz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada 3 pertanyaan Ustadz. Pertama Ibu Hajah Katia, Ketua Ibu Edah, yang ketiga Ibu Hajah Fatimah. Boleh yang pertama dulu di Ibu Katia yang sudah berdoa, sedekah mengatasnamakan orang tuanya sudah meninggal. Apakah sudah termasuk poin-poin yang 5 hal pahalanya seperti haji tadi? Yang poin kelima, apakah ada lagi yang perlu nih dari ibunya untuk lebih afdol lagi kepada berbakti kepada orang tua? Dipersilakan. Baik, terima kasih Mbak Dipa. Jadi begini, kita ini kan amanah dari Allah Subhanahu wa taala yang dititipkan kepada orang tua kita gitu. Jadi kalau kita berbuat baik bukan saja atas nama orang tua, kita berbuat baik untuk diri kita sendiri saja, itu sudah menunjukkan bakti kita kepada orang tua kita. Sebab apa? Ini amanah orang tua saya loh. Pasti saya ini akan dipertanggungjawabkan kelak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau saya jahat, saya berbuat maksiat, tentu orang tua saya dipertanyakan sebab saya ini amanah dari orang tua saya yang Allah titipkan. Amanah dari Allah yang dititipkan kepada orang tua saya. Jadi tambahannya mungkin ya kita berbuat baik saja. Yang disampaikan oleh Bu Hajah tadi, ya mendoakan sudah Ustaz, bersedekah atas nama orang tua sudah Ustaz. Itu merupakan tanda bakti kita kepada beliau-beliau yang sudah mendahului kita. Mudah-mudahan kita termasuk orang yang berbakti kepada orang tua. Saya sering sampaikan, kadang kita ini Mbak malu-malu untuk mencium orang tua kita, memeluk orang tua kita gitu. Selagi masih ada. Ketika meninggal dunia, nangis bukan, apa macamnya. Ketika hidup di dunia, seolah-olah cuek gitu ya. Malu. Kenapa malu mencium orang tua kita sendiri? Peluk. Apalagi yang tinggalnya jauh dari orang tua gitu. Sesekali pulang, jangan sampai lewatkan momen itu gitu. Di dalam perjalanan kita kembali ke tempat kita tidak tahu apa yang akan terjadi. Jangankan 1 jam, 1 detik ke depan saya kita tidak akan tahu. Kita tidak tahu apa yang akan terjadi gitu ya. Jadi peluk, cium orang tua kita selagi masih ada gitu ya. Salah satu tanda bakti kita kepada orang tua kita. Baik, pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya. Ibu sudah jelas Ibu ya? Pertanyaannya Ibu ya, tetap berbuat baik untuk diri sendiri maupun nanti orang tua kita. Yang kedua Ibu Edah, dipersilakan tentang poin kedua nih, menghadiri taman surga. Nah, kalau misalnya kita majelis taklim, tapi majelis taklim bukan di masjid, di kantor, di taman, apakah boleh samakah pahalanya dengan yang di masjid, Ustaz? Dipersilakan. Baik. Ibu Adha. Ya? Adah. Ya. Nama panjangnya Sa'adah itu ya. Sa'adah. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bagaimana? Hadis sesuai hadis yang kita bacakan tadi memang disebutkan masjid ya. Man raha ilal masjidi la yuridu illa liyata'allama khairan aw yu'allimahu gitu ya. Falahu ajru hajjin tamil hajjah itu. Barang siapa yang keluar dari rumahnya, pergi dari rumahnya menuju masjid, tujuannya tidak lain dan tidak bukan untuk menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Menuntut ilmu atau mengajarkan ilmu. Yang disebutkan di sini adalah masjid yang pahalanya setara dengan haji. Ya. Andai kata kita misalkan buat pengajiannya Ustadz di rumah gitu ya, atau di kantor-kantor, ya termasuk taman surga juga karena dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji syariat-syariat agama di situ, tetapi tidak termasuk dengan 5 hal yang tadi. Kita sebutkan tadi ya. Sebab kata kuncinya man roha ilal masjid tadi ya. Nah, ke masjid. Itu Bu ya. Iya, itu Ibu udah cukup jelas. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan ketiga dari Ibu Hajah Fatimah nih, yang menanyakan tentang sholat Isra. Nah, kalau misalnya kita sholat subuh di rumah nih Ustadz. Nah, kita menjalankan sholat Isra juga. Apakah pahalanya sama? Dipersilakan. Jadi di rumah boleh, asalkan jamaah. Oke. Ya, dengan anak mungkin di rumah kalau suami ke masjid ya, mungkin dengan anak atau
ibu yang jadi imam, anak perempuannya jadi makmum boleh juga kan? Atau siapa gitu, sama-sama perempuan kan bisa. Ya. Saling mengimami ya. Asal jangan ibu mengimami yang laki-laki saja gitu ya. Itu tidak boleh. Jadi tidak boleh ya. Jadi kata kuncinya boleh di rumah asalkan jamaah. Jamaah. Nah, sebab hadisnya tadi kita bacakan man shallal ghadata fi jama'atin, tidak disebutkan di mana salatnya. Yang penting salat subuhnya berjamaah itu. Bisa di masjid. Lalu setelah salat jamaah itu kita duduk baca Al-Qur'an ya, atau apa namanya berzikir atau bersolawat sampai terbit matahari. Masuk waktu syuruk gitu ya. Masuk waktu syuruk, salat 2 rakaat, maka pahalanya sama dengan haji sempurna. Bisa, di rumah bisa, dengan kata kunci didahului dengan subuh berjamaah. Itu ya. Iya, bagaimana Ibu? Sudah cukup jelas? Iya, itu tadi 3 pertanyaan ya Ustadz ya, tentang 5 hal yang pahalanya seperti haji. Nah, yang mau saya ada tanya ini Ustadz. Boleh. Kalau sholat subuh tadi kan harus berjamaah ya Ustadz ya, walaupun di masjid, walaupun di rumah, tetap lebih baiknya berjamaah. Dilanjutkan dengan berzikir, baru dilanjutkan dengan sholat isra. Yang kedua tadi menghadiri taman surga, lebih baiknya memang di masjid. Tapi kalau misalnya memang di rumah maupun di kantor, boleh juga sembari melantunkan ayat-ayat suci. Nah, yang ketiga tadi menjaga sholat jamaah dan adab-adabnya. Tadi adabnya baru pertama nih Ustadz, menjaga wudhu dari rumah menuju masjid. Pokoknya intinya keluar dari rumah itu sudah suci. Urusan belakang nanti kalau misalnya di tengah-tengah wudhunya batal, boleh dilanjutkan lagi di wudhu di masjid. Nah, kalau misalnya yang dari awalnya memang tidak ada niatan untuk bersucikan diri tadi Ustadz, belum ada wudhu, sudahlah agak bela di masjid daripada di jalan aku agak batal. Itu kayak mana pahalanya Ustadz? Boleh dijelaskan? Baik, itu kan salah satu adab tadi, adab sholat jamaah kan itu. Kata kunci dari hadis itu tadi apa? Mutahhiron ya. Keluar dari rumah, kharaja min baitihi mutahhiron. Barang siapa yang keluar dari rumahnya sudah dalam keadaan suci. Sudah dalam keadaan berwudu gitu ya. Jadi kata kuncinya itu, niat dari rumah datang ke masjid dalam keadaan suci untuk melaksanakan ibadah sholat fardu gitu ya. Maka pahalanya seperti haji. Kalau misalkan kita wudu di masjid, sudahlah nanti di masjid baik gitu ya. Kita tidak menjaga adab-adabnya. Sebab adab yang kita sebutkan tadi poinnya itu menjaga sholat fardu dalam keadaan berjamaah dan adab-adabnya. Adab-adab jamaah yang salah satu kita sebutkan tadi adalah wudhu dari rumah. Urusan batal di tengah jalan itu urusan lain. Yang penting dari rumah kita sudah bersuci dulu, gitu Bu ya. Ada lagi adab-adabnya Ustaz, boleh dijelaskan? Adab sholat jamaah ya. Ya. Tentu supaya menambah kekhusyuan itu dari rumah ke masjid itu jangan banyak cerita. Ya, banyak cerita. Apalagi ke masjidnya dengan kawan gitu ya. Nah, biasanya yang tadi niatnya ndak ada nak ngatuin orang, nak ngatuin kawan, akhirnya jadi ngatuin. Padahal kita ini ngatuin orang. Sadarlah, tapi lanjut terus. Iya, berlanjut ya. Itu ndak dapat haji yang disebut pahalanya tadi. Iya, baik Ustaz. Kita break dulu sebentar, nanti kita sambung lagi. Baik pemirsa, jangan kemana-mana. Kami akan kembali setelah pesan bersama berikut ini. Terima kasih pemirsa, masih bersama kami dalam program acara Syiar TVRI Jambi. Pujo Kinto. Terima kasih Ibu. Baik Ustadz, kita sudah di penghujung acara tentang tema kita 5 hal yang pahalanya seperti haji. Kita masuk ke kesimpulan Ustadz, dipersilakan. Ibu-ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rukun Islam kita ini dimulai dengan syahadat ya. Saya mengibaratkan syahadat ini sebagai pondasi. Pondasi kalau kita ingin gedung yang tinggi, gedung yang megah, yang besar gitu ya, tentu pondasinya harus kuat itu. Maka syahadatnya harus kuat itu. Jadi orang Islam ini kalau pondasi sudah kuat, syahadat sudah kuat, apapun yang akan dibangun bangunan di atasnya, insya Allah tidak melenceng dari agama itu ya. Jadi pejabat-pejabat yang ya pondasi kuat tadi. Sekali bersaksi tidak ada Tuhan selain Allah, tetap sampai mati tidak ada Tuhan selain Allah, Nabi Muhammad utusan Allah. Yang kedua sholat. Sholat itu imaduddin, tiang agama ya. Pondasi sudah, tiang harus kuat, sholat 5 waktu.
Yang ketiga apa? Puasa. Puasa itu junnah kata Nabi. Puasa itu sebagai perisai. Kita ibaratkan kalau bangunan, syahadat pondasi, sholat tiang. Kalau puasa ini dinding. Yang keempat zakat ya. Zakat ini kalau kita ibaratkan bangunan ya atap gitu. Yang kelima yaitu haji gitu ya. Haji ini sebab ada Allah sebutkan man istata'a ilaihi sabila, bagi siapa yang mampu untuk jalan ke sana gitu ya. Jadi saya mengibaratkan haji ini ya aksesoris ya. Apa? Perlengkapan lah. Misalkan rumah kalau tidak dicat dengan bagus bisa ditempatin Bu ya. Bisa ya. Rumah kalau tidak pakai keramik, pakai granit bisa ditempatin ya. Relief-reliefnya itu walaupun tidak pakai relief bisa ditempatin rumahnya. Jadi haji ini granit yang mewah, cat yang bagus itu ya, relief yang indah. Nah, itulah umpama haji. Maka kita orang Indonesia, Malaysia, Thailand lah mungkin ya. Kalau sudah berangkat haji itu, kalau yang laki-laki dipanggil Pak Haji gitu ya. Kalau yang perempuan dipanggil Bu Hajah gitu. Itu sebenarnya Bu pemberian orang Belanda itu. Tahun 1916 itu ya. Jadi orang Islam ini sudah banyak yang berontak-berontak gitu ya. Tidak mau lagi dijajah oleh Belanda itu. Jadi yang berontak-berontak ini yang sudah berangkat ke sana gitu. Pulang dari haji, hubbul watan minal iman, kata Kiai Haji Hasyim Asy'ari gitu ya. Cinta kepada negeri bagian dari iman gitu. Jadi ditandai, orang yang sudah berangkat ke sana ditandai, dikasih awal belakang yang namanya itu haji gitu ya. Yang perempuan hajah gitu. Jadi sampai sekarang masih dipakai itu. Tidak salah juga supaya mengingatkan kepada diri kita ini bahwa kita sudah melaksanakan kelima-lima rukun Islam kita gitu. Pakai peci haji kalau yang laki-laki gitu ya. Mengingatkan kita ini sudah melaksanakan ibadah atau rukun Islam kita yang kelima. Bu-ibu dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita tidak dapat berangkat ke sana, tadi ada 5 hal yang apabila kita kerjakan ini pahalanya sama dengan haji. Mudah-mudahan kita semua dapat melaksanakan 5 hal tadi dan dapat berangkat secara langsung ke sana untuk menyaksikan keagungan Ka'bah, keindahan Ka'bah. Amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih Ustadz ya, sama-sama, untuk waktunya pada hari ini tentang tema kita 5 hal yang pahalanya seperti haji. Baik pemirsa, demikianlah program acara Syiar TVRI Jambi Barokah Puyo Kita. Terima kasih juga ibu-ibu Majelis Taklim dari Masjid Kurnia, Kelurahan Beliuk, Kecamatan Alam Barajo. Baik pemirsa, demikianlah saya Diva Jeffrina pamit undur diri di depan Anda. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.